Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu di penyampaian materi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa bersama. Kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing dengan menundukkan kepala, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin lihat semangat Bapak Ibu. Seperti biasa kita adakan tepuk semangat ya. Hitungan ketiga semuanya tepuk semangat, audionya boleh dinyalakan. Siap ya? Ayo Pak Edi, Pak Karma, audionya boleh dinyalakan dulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, Pak Karma senyumnya manis. Baik. Ya, alhamdulillah masih pada semangat ya. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing materi tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya, agar Bapak Ibu juga bisa ikut membaca. Sebentar. Bismillah ya, semoga lancar. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Baik, di sini ada komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Itu karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan. Bentar, saya pindah dulu. Sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visinya ini harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Adapun misinya itu harus menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Yang terakhir tujuan. Nah, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Terakhir, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Next, di sini ada komponen yang menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Pertama ada pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah penguatan kurikulum dalam satu waktu. Beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila, misalnya mingguan, blok, atau cara pengorganisasi lainnya. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, seperti molok. Mungkin kalau di sekolah saya sendiri itu ada silat ya Bapak Ibu. Kemudian profil pelajar Pancasila, yakni menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut.
Kemudian ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Adapun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yaitu menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Kemudian ada komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan atau peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Adapun lampirannya yaitu contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas yang menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Oke, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya share hari ini. Ini saya stop screen dulu ya. Baik Bapak Ibu, demikian share materi dari saya hari ini. Mungkin dari materi yang sudah saya share kepada Bapak Ibu ada yang masih menjadi pertanyaan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dengan mengklik raise hand ya di tombol bagian bawahnya. Baik, alhamdulillah sudah ada Pak Ajat nih yang bertanya. Silakan Pak Ajat. Baik, terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan setelah saya mendengar, menyimak dan pemaparan Ibu tadi telah menjelaskan. Ada satu pertanyaan, mohon penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan komponen dalam kurikulum operasional? Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ajat atas pertanyaannya. Saya coba ulangi ya agar yang lain juga bisa menyimak. Apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Jadi gini, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Seperti itu Pak Ajat, semoga sudah terjawab ya. Baik, yang lainnya saya persilakan. Oh, alhamdulillah sudah ada Pak Karma yang bertanya. Silakan Pak Karma, mau bertanya apa? Maaf, di sini saya akan satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan komponen dalam kurikulum operasional? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karma atas pertanyaannya. Saya coba ulangi ya agar yang lain juga bisa menyimak. Apa yang dimaksud dengan komponen dalam kurikulum operasional? Jadi, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan dalam pengembangannya. Dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik.
Seperti itu Pak Karma, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, Masya Allah sudah ada Bu Tati nih yang siap bertanya. Silakan Bu Tati, mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri atas waktunya. Ada yang ingin ditanyakan, yaitu apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya pertanyaan dari Bu Tati. Apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Jadi seperti ini, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan antara lain yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian yang kedua, kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian yang ketiga ada esensial, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran ke Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Kemudian yang keempat, akuntabel. Artinya apa? Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain siapa? Orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan budaya kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu Ibu Tati, semoga sudah bisa terjawab yang masih menjadi pertanyaan Ibu Tati. Selanjutnya, wah Masya Allah ya, saya suka nih kelas ini karena semua pesertanya aktif, termasuk si bungsu nih Pak Edi ikutan bertanya juga. Ya silakan Pak Edi, mau bertanya apa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Bu, apa acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan? Baiklah, terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Baik, Masya Allah nih ya, pertanyaan dari Pak Edi yaitu apa acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Jadi gini Pak Edi, acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu Pak Edi. Wah, saya senang sekali nih, kelas ini sangat aktif ya, semuanya bertanya, ingin menambah pengetahuannya juga. Masya Allah sekali nih sharing ilmu kita hari ini ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita bagikan hari ini. Dan di sini saya mau menegaskan, ketika saya sharing ilmu ke Bapak Ibu bukan berarti saya sudah lebih pintar dari Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menambah pengetahuan demi satu tujuan, yaitu untuk mutu pendidikan Indonesia. Di sini juga kan ada Pak Ajat, Bu Tati, Pak Karma yang lebih senior daripada saya dan Pak Edi.
dan itu menjadi acuan untuk saya dan Pak Edi untuk menjadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sharing materi dari saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa terus berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Karena tadi kita mulai dengan membaca doa bersama, jadi alangkah lebih baiknya kita tutup kegiatan hari ini juga dengan membaca doa bersama menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu Guru hebat.